Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah ada di pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat di Sagittarius 7 derajat 16 menit, dan pada pukul 12 siang itu Merkurius ada di Virgo 4 derajat 48 menit dan membuat square. Di sini ada Jupiter 8 derajat 34 menit. Ini berarti ada saat dimana kita merasa nyaman ya, karena kita berada di lingkungan yang mendukung, tetapi somehow mungkin di antara situasi yang saling mendukung ini pun kita juga bisa nggak sengaja kelepasan bicara hal yang nggak terlalu nyambung sehingga snap juga gitu ya. Jadi just be careful. Tapi yang jelas kalau kita lihat secara sekilas itu tadi kan bicara tentang posisi bulannya, dan kalau kita lihat yang detail lagi nanti ada cerita yang lain. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat bahwa situasinya memang dengan banyaknya garis yang tergambar pada saat ini kan artinya banyak yang diaktifasi gitu ya. Dan kalau kita lihat sekilas kan berantakan ya. Jadi memang kalau menurut saya ini adalah suasana hati yang sangat sibuk ya. Jadi banyak hal yang bisa mengaktifasi pikiran, perasaan kita, dan sepertinya yang paling perlu untuk beri tanda seru gitu ya, quotientnya itu adalah yang square antara Saturnus dan Mars. Yang ini perfect ya. Saturnus ada di 22 derajat 27 menit dan Mars ada di 22 derajat 1 menit. Jadi kalau kita lihat Mars dan Saturnus dari interpretasi yang standar, Mars Saturnus ini, problem in behavior that must be recognized and overcome may relate to a harsh, cold, uncompromising and austere nature that may create hostility on the part of others, producing an atmosphere of suspicion and mistrust. Jadi karena Mars itu bergeraknya lambat, maka situasi di mana kita bisa tidak ingin berkompromi, kita kayaknya enteng aja ngomong keras, itu tidak hanya hari ini tetapi mungkin dalam minggu ini. Tapi kita lihat yang lainnya adalah yang matahari yang trine dengan Chiron, itu juga matahari kan di 14 derajat Leo, Chiron ada di 16 derajat Aries. Artinya ini kita juga punya waktu yang cukup panjang di mana matahari trine. Di sini ada nggak ya Sun trine karakter? Nah, nggak ada sih. Tapi kalau secara umum karena Chiron tuh bukan planet utama, jadi tidak selalu tersedia mudah untuk beberapa aplikasi. Anyway, matahari yang trine Chiron retro itu memberi kita perasaan bahwa kita punya urgensi untuk untuk melakukan perbaikan. Jadi di samping bahwa ada situasi yang cukup harsh ya, dan itu kalau kita penuh kesadaran, kita mengambil energi matahari yang trine dengan Chiron, maka saya yakin ini justru saat yang peak ya, yang paling tinggi, di mana kita jadi mampu untuk menyelesaikan masalah ya, problem solving yang tadinya masih tertahan karena kayak ada extra boostnya tadi dari Mars dan Saturnus. Jadi hal yang tension itu kita bisa lihat tidak hanya dari hal yang membuat kita cemas, tetapi dorongan buat kita untuk segera menyelesaikan. Kan kadang-kadang kita perlu gitu, kita baru bisa belajar malam sebelum ujian, padahal kita tahu bahwa ujiannya tanggal berapa itu dari sebulan yang lalu, but somehow ya itulah kita. Nah, extra boostnya itu ada dalam 1 minggu ini, ekstra kemampuan kita untuk fokus mencari
problem solving itu juga ada dalam minggu ini. So, ambil kesempatan ini untuk membuat perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, kembali ke bulan. Kenapa bulan? Karena ini bicara hari ini. Tadi kan kira-kira dalam 1 minggu. Sekarang kembali ke hari ini. Bulan membentuk T-square. Jadi focal point antara Merkurius dan Vesta. Vesta retro ada di 3 derajat 24 menit Pisces. Dan ini semua membuat kita ini apalagi bulan juga oposisi dengan Pallas Athena yang ada di Gemini 15 derajat 47 menit pada hari ini. Terus membuat Grand Trine dengan Ceres dan Jupiter. Tadi udah bicara tentang bulan dan Jupiternya, ternyata juga membuat Grand Trine, Grand Trine-nya dengan matahari. Ya, jadi bukan Ceres. Kembali lagi. Oposisi antara bulan sama Pallas Athena ini membuat kita perlu untuk bertentangan antara berstrategi untuk menang dengan filosofi tentang kehidupan, bahwa kemenangan itu bukan the ultimate goal, ya, itu gedenya. Jadi dan menurut saya ini juga penting sekali kita pahami bahwa kita lahir di keluarga, di masyarakat yang sangat-sangat menghargai kemenangan lebih dari yang seharusnya. Bahwa kemenangan, glorious, kebanggaan itu adalah yang nomor 1. Dan terutama kalau menurut saya di masyarakat Asia, ya, sebenarnya Asia semua, tapi yang lebih-lebih Asia itu kadang-kadang terlalu mengedepankan hal tersebut sehingga menjadi sangat materialistik, ya. Dan ini kayak ditarik, bulan ada di Sagittarius. Sagittarius itu selalu narik kembali ke kitohnya itu apa? Apakah orang yang punya yang lebih terkenal itu selalu lebih baik daripada orang yang humble kayak gitu kan? Enggak kan? Selalu kalau kita udah bicara energi Sagittarius, dia akan bilang ya nggak bisa begitu. Ada nilai luhur di mana tidak bisa diukur dengan jumlah likes misalnya, nggak bisa diukur dengan jumlah view atau rupiah, dolar yang dia punya di tabungan, jumlah orang yang menyukai dia, yang dekat dengan dia, enggak. Ada yang lebih daripada itu. Nah, itu kan kerasa banget hari ini. Ketika kita juga ingin untuk mengatakan sesuatu bahwa enggak, kita harus menuruti kaidah-kaidah tersebut Vestanya, ya. Tapi lebih penting lagi, kita nggak perlu hanya di dalam satu bentuk occult atau something, ya. Jadi ada satu kepercayaan tertentu itu, ya. Saya jadi bahas detail dan barangkali juga buat teman-teman ini adalah penggambaran bagaimana cara membaca, ya, bulan, Vesta, dan Merkurius. Itu tadi yang saya cerita adalah ketika kita berargumen dengan seseorang atau dengan diri kita sendiri, ya, tentang kalau gini tata cara dalam berdoanya seperti ini dan hanya ini, nggak ada cara lain kecuali ini, gitu, ya. Sementara ada sebagian di pikiran kita mengatakan bahwa enggak, yang penting adalah kedekatan dan penghayatan, misalnya seperti itu, ya. Dan Grand Trine-nya ini membuat kita merasa grand, merasa besar hati. Itu artinya kita merasa kita mampu untuk menyatu dengan konsep tentang mungkin ketuhanan, ya, mungkin tentang hal yang lebih besar, gitu, ya. Saya mungkin tidak menemukan kata-kata yang tepat, tapi intinya bahwa kita tuh seberapapun kita sebagai manusia, kita tuh juga bagian dari semesta, something like that, ya. Itu juga kerasa di kita, dan memang energinya menjadi satu, ya. Kembali kalau dibulatkan semua menjadi yang besarnya itu, ya, energi bulannya tadi yang ada di Sagittarius. Setelah kita mungkin di dalam kepala sendiri kayak ada dialog atau kontroversi yang antara tadi, ya, saya cerita tentang
materialistik, tentang ketuhanan, tentang spiritualitas, kebanggaan duniawi, kebanggaan spiritualitas. Pada akhirnya kita kembali pada pikiran tentang so what can I do? Saya bahagia dengan situasi seperti ini. Itu kalau kita mampu mencapai puncaknya energi Sagittarius yang high vibration. Pada akhirnya Sagittarius itu kan kayaknya kalimatnya, kesimpulannya tuh kecil gitu, pendek. Tapi itu lewat perjalanan berdarah-darah. Itu Sagittarius banget. Kayaknya udah ambil kesimpulan, orang juga iya iyalah gitu ya. Tapi enggak, buat dia itu penghayatan yang luar biasa. Dan enter the garden of delight, exactly ya. Jadi ada perasaan kemenangan, tapi kemenangan ini ya bukan kemenangan atas arogansi yang saya cerita tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bahwa ada perbedaan kebanggaan yang sifatnya materialistik dan ada kebanggaan yang sifatnya spiritual. Dan kartu ini sebenarnya bicara tentang semua, cuma entah kenapa saya merasa energinya lebih pada yang spiritualitas. Dan ini membawa pada transformasi. Jadi gambar clovernya itu kan perjalanan panjang kita tadi, dialog yang rumit banget gitu ya, rumit. Dan itu kita mampu untuk berdialog dengan level segitu kan. Kadang-kadang kita ketemu orang kelompok gitu ya, kita duduk di situ kok yang diomongin nggak nyambung, karena yang ngomong itu semua orang tua-tua gitu ya. Hello gini ya, ada Saturnus square dengan Mars. Jadi memang kayaknya situasinya kayak gitu. Kita masuk ke dalam satu kelompok, ada kelompok yang dominan, dia bicara tentang hal yang advance, sementara kita masih relatif ya udah enggak yang level kemarin sore juga, cuman tetap belum nyampe. Tapi kayak diberi kesempatan, dibukakan pintu untuk kita bisa melihat lebih tinggi lagi. Somehow kita ketarik menjadi lebih advance dalam berpikir. Thanks to Sagittarius Moon ya. Itu Sagittarius Moon yang fasilitasi semua cara berpikir kita. Dan kalau kita lihat sini di Andean Cross ini exactly ya, ini kan utara, selatan, barat, timur. Tengahnya adalah ketika kita menemukan ini, di sini adalah kita melewati masalah tersebut. Ya, the hole in the center of gateway to interdimensional travel, to proverbial eye of the needle. We can all go through to experience higher states of awareness and wisdom and to break free of linear time. Matahari yang trine dengan Chiron. Ya, ini termasuk yang bisa digambarkan kalau dari astrologi seperti itu. Kalau ini dua kartu dari spirit animal, ini the miracles of endless. Miracle of endless. You are beautiful point in your life today, for your needs are being met effortlessly in so many ways. Fully embrace this truth by focusing on all you have right now, including the positive relationship that sustain you, the work you are proud to do to contribute. Ya, saya nggak terusin ya, tadi bisa di freeze aja. Miracles of endless adalah perasaan bahwa kita cukup, keperasaan kita bersyukur. Kita mulai semua dari apa yang kita miliki sekarang. Sekarang spirit know your worth ini kayak Venus ya, know your worth. What do you value? What do you believe in? Is your best, most authentic self on display? Skunk spirit comes as a reminder that you can be proud of who you are and what you have accomplished. Exactly. Jadi jika kita berada di dalam situasi di mana arogansi adalah yang paling ke depan, bahwa nilai-nilai tentang keberhargaan seseorang itu dilihat dari materi, ya, kembalikan lagi, know your worth. Every soul lahir itu sangat worthy, dan setiap soul itu punya tujuannya sendiri. Ada alasan kenapa ada orang lahir di keluarga yang berada di keluarga dengan gen
intelektual yang tinggi, ada yang dilahirkan dengan keistimewaannya sendiri. Tapi semuanya, tidak ada satupun di antara orang-orang tersebut dengan karakter khususnya itu yang tidak berharga. Semuanya adalah makhluk yang berharga yang memang ditempatkan dengan sengaja oleh pemilik semesta. Sepertinya itu yang ingin disampaikan. Jadi kalau kita mengembangkan pikiran tentang mana bisa, kita mah nggak punya, ini kan bukan bagiannya kita, bukan levelnya kita. No. Kayak tadi kalimat itu diingatkan lagi, semua makhluk hidup di sini. Saya sedang lihat kucing saya. Itu so worthy, dan dia memberi makna yang sangat besar dalam kehidupan saya. Itu salah satu contohnya bahwa kita nggak hanya ngelihat diri kita, tapi makhluk-makhluk di sekitar kita yang mampu mencintai kita dan yang membuat kita tergerak untuk mencintai semua yang diciptakan. Nggak ada tuh kita bilang, kucing saya jelek, enggak. Saya senang sudah diberi soulmate kucing saya, karena memang dia punya tugas tertentu dalam hidupnya kepada saya dan saya juga kepada dia, something like that. Oke, kita masuk ke sini. Purity itu adalah perasaan yang paling murni ketika kita mencintai sesuatu dengan sepenuh hati, ya. Creation, karena apa? Karena setiap hubungan yang paling spesifik, yang paling unik itu menciptakan hal baru. Minimal menciptakan perasaan yang misalnya kita ketemu dengan seseorang yang benar-benar sekelebat dalam waktu 1 menit ketika kita sedang membeli sesuatu, but somehow we learn something from that. Caranya bicara, mengingatkan kita pada seseorang. Kreasi itu adalah salah satu bentuk kreasi. Discernment, untuk kita berpikir tentang hal yang lebih besar. Di kepala kita tuh ada kosmos. Di kepala kita itu ada bahwa kita ketemu dengan orang yang cuma 1 menit itu kayaknya hanya kebetulan, tetapi itu adalah kebetulan yang diciptakan oleh semesta untuk kita belajar dari hal tersebut. Something like that. Oke, kita teruskan dengan tarotnya. Ya, ini situasinya kita proud, dan mudah-mudahan kita memang proud ya. Kita perlu bangga atas semua pencapaian kita, apalagi yang kita upayakan dengan sepenuh hati. Itu nggak ada yang lebih indah daripada kita membanggakan sesuatu yang memang kita upayakan. Ditambah kita bersyukur, untungnya kita selalu dibantu gitu ya, tanda petik. Ya, kita selalu dibantu bahwa minimal ya, itu kan memang aku yang paling pintar sendiri bikin ini, iya. Tapi kan kamu dibantu, kamu gak sakit kan, kamu masih bernapas kan, kamu ada di rumah yang memungkinkan kamu untuk bisa membuat kreasi ini. Banyak hal yang perlu kita syukuri, ya seperti itu. Ini kita lihat yang belakangnya aja. Recognition, role model tadi situasinya, challenge-nya adalah intimidating, forceful, controlling, exactly. Tiba-tiba kayak muncul arogansi yang, lu mana bisa, gua yang lebih keren gitu ya. Mungkin ada anggota keluarga kita yang punya masalah dalam beberapa waktu ini, mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, who knows gitu ya. Kayak benar-benar berantakan, nggak beres gitu ya. Tapi jangan membuat kita menjadi too proud of ourselves. Iya, habis dia nggak bisa merawat diri, salah sendiri. Kemarin juga aku udah bilangin ya. Jadi kata-kata seperti itu kan sebenarnya merendahkan. So don't ya. Ini advice-nya, smothering, burnout, possessiveness. What does that mean? Ya, apapun yang di tengah saya belum tahu tadi, kita menahan diri untuk mengatakannya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita teman-teman di sini punya kebanggaan hati, kita punya proud yang benar-benar itu meningkatkan rasa percaya diri, rasa berharga ya, self esteem. Tetapi kita juga paham bahwa ada batasnya di mana kita menjadi arogan. Bukan berarti kita tidak boleh bicara tentang keberhasilan kita, bukan itu. Ya, kalau kita perlu membanggakan diri ya. Yang penting adalah kita tidak merendahkan. Kalau
Apa yang kita banggakan, yang membuat kita menjadi boosting rasa percaya diri itu, mengganggu, intimidating orang lain, that is not our problem. Itu adalah satu pelajaran yang mereka harus lewati sendiri. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa ada beberapa orang memang lebih tinggi dalam tanda petik ya, dalam konteks cara berpikir dia tentang keberhargaan. Ya, kita juga belajar hal yang sama kan, melihat orang lain. Kembali ke saran, The Empress terbalik. Overabundance, okay. This card can also show up when someone is trying to do much to care. Iya, jadi kalau menurut saya ini sebagai saran adalah ketika kita memang memikirkan orang lain lebih dari biasanya, tapi bukan dalam arti kita memanjakan mereka, tetapi berpikir bahwa setiap orang juga melewati proses pengembangan diri, sehingga kalau terjadi konflik dengan kita tidak terprovokasi. Kenapa? Karena kita paham persis bahwa orang lain itu sedang struggling. So, kenapa kita harus menyerang orang yang sedang dalam proses tersebut? Karena apa? Karena kita juga ingin saving energi kita. Kita ingin membuat karma yang positif untuk diri kita. So, let it go. Biarin orang kalau mau tersinggung, mau membanggakan diri. Kita belajar untuk tidak terlalu sensitif terhadap hal-hal tersebut hari ini. Just be very cool, man. Be very cool. Dan bukan berarti kita arogan ya. Kembali lagi, bedakan antara be very cool dengan arogansi. It's completely different. How often do you seek advice or guidance from others when you know perfectly well the best path for you to follow? Ini kembali kita diajak untuk mendengarkan kata hati kita. Ya, apa sih sebenarnya yang terbaik buat kita? Kadang-kadang kita nggak sengaja membandingkan, oh mungkin bagus ya. Jadi kayak kita sedang milih sekolah, oh kayaknya komunikasi bagus, oh enggak, sosiologi bagus, oh enggak, komunikasi aja. Padahal di dalam hati kita udah tahu kita mau kemana, cuman nggak sadar gitu loh. Kan kita harus banding-bandingin dulu, whatever gitu, terus akhirnya kita tersesat sendiri. Nah, seberapa sering sih sebenarnya kita mencoba untuk let go? Kita tahu banyak cerita di luar sana, tetapi kita paham apa yang paling kita inginkan. Gimana kalau nanti ini, bagaimana kalau itu? Ya, nggak apa-apa ya, karena ini pesannya keluar, dan saya yakin juga hari ini bukan hari yang simple dalam cara berpikir kita. Let it flow. Satu kisi-kisi atau satu saran yang keluar dari bacaan ini adalah seberapapun tampaknya gemerlapnya ya, selain diri kita dan mungkin diri kita juga, tetapi kembali ke kitohnya bahwa selalu ada materialistik dan spiritualistik, dan itu keduanya adalah hal yang positif karena kita manusia hidup. But somehow pada hari ini mungkin kita diajak untuk melihat dari sisi spiritualitasnya. Oke, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.